Oke, saya akan coba bantu untuk siswa-siswa yang masih belum memahami bagaimana cara mengutip. Dan apa sih mengutip itu apa gitu. Pengen tahu? Nah, ini adalah video penjelasan mengenai mengutip. Jadi dalam beberapa tugas saya minta siswa untuk tolong jangan lupa kutip ya, kutip referensi yang lain, kutip sesuatu sumber. Nah, tapi yang mereka lakukan adalah menulis sesuatu, namun dalam tulisannya itu selalu menyebutkan menurut pakar A, menurut pakar B. Nah, ternyata mereka menganggap itu sudah mengutip. Nah, jangan lupa guys, mengutip itu artinya sangat luas dan bisa juga itu tadi disebut mengutip. Cuma dalam video ini akan saya jelaskan bagaimana sebenarnya mengutip bagi siswa hukum terutama ya, karena saya mengajar di program studi hukum. Oke. Sebelum saya menjelaskan mengenai jenis kutipan dan gaya mengutip, saya akan jelaskan terlebih dahulu fungsi mengutip. Mengutip memperkuat gagasan Anda. Artinya ketika Anda punya ide, boleh Anda menyampaikan dalam bahasa Anda sendiri. Tapi juga jangan lupa didukung dengan kutipan-kutipan supaya gagasan Anda itu kuat. Artinya gagasan Anda itu didukung oleh buku-buku atau artikel atau apapun itu yang bisa disebut sebagai sumber referensi lain. Jadi gagasan Anda itu kuat karena ada dukungan dari referensi-referensi lain. Kemudian yang kedua, Anda menghormati karya tulis orang lain juga. Orang lain sudah susah payah menyampaikan gagasannya, dan Anda juga sepatutnya mengutip itu. Masukkan dalam gagasan Anda juga. Kalau memang Anda sepakat dengan orang tersebut, maka masukkan. Pun ketika Anda tidak sepakat, Anda juga masukkan, karena itu akan memperkaya wawasan orang yang membaca gagasan Anda dan gagasan orang yang Anda kutip tadi. Karena orang akan tahu, oh ternyata ada pandangan A dan pandangan B. Nah, itu juga tetap artinya memperkuat gagasan. Apa yang ingin kita sampaikan diperkuat dengan referensi yang lain yang ada dan bisa dikutip. Ingat guys, dalam memilih referensi untuk dikutip, Anda juga perlu hati-hati karena ada yang berkualitas dan ada yang tidak berkualitas. Artinya, Anda perlu mengutip sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda mengutip sumber dari Instagram, Facebook, TikTok, saya rasa itu tidak bijak untuk dibuat menjadi dasar kutipan. Kutiplah seperti artikel, makalah, jurnal, berita yang di dalam tulisannya itu memuat siapa penulisnya, kemudian siapa editornya. Karena artikel, buku, kemudian sesuatu yang diterbitkan dengan direview terlebih dahulu, jadi ada proses pengujian apakah isinya ini layak untuk dipublikasikan. Nah, biasanya yang melalui proses-proses seperti itu, contohnya jurnal, buku, makalah, dan beberapa artikel itu bisa kita kutip karena melalui proses penyaringan informasi, sehingga ketika dipublikasi itu bisa kita gunakan, dan berarti tulisan tersebut penuh pertanggungjawaban dari penulisnya, kita bisa mengutipnya. Dan yang ketiga, kita menghormati ide atau gagasan orang lain. Mau gagasan orang lain itu tidak sependapat dengan apa yang kita tulis atau seirama dengan apa yang kita tulis, kita tetap berarti kita menghormati. Masukkan saja ketika orang itu mempunyai gagasan lain atau berseberangan dengan ide kita, masukkan saja, karena itu menghormati apa yang telah mereka tulis. Tapi ingat, dalam memilih kutipan Anda juga harus pandai mana yang harus saya masukkan, mana yang tidak. Anda harus pandai memilih seperti itu. Yang keempat, mencegah praktek plagiarisme. Plagiarisme itu bahasa gampangnya Anda kopas apa yang dimiliki orang, dikopas, dan Anda mengaku bahwa itu tulisan Anda. Jangan. Anda harus menuliskannya ulang dengan bahasa Anda sendiri dan mengutip. Kenapa? Karena itu akan melatih otak Anda untuk kreatif. Anda berarti telah melakukan parafrase. Kalau Anda menulis sesuatu dalam bahasa Anda sendiri tanpa mengurangi makna sumbernya.
Oke, jadi itu akan menghindarkan Anda dari plagiarisme. Mencontek itu plagiarisme. Mengambil milik orang tanpa memodifikasi dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Dan berarti itu juga tidak dilengkapi dengan kutipan. Misalnya saya mengutip dari buku A, saya kopas, saya tempel saja di dokumen saya tanpa menyebutkan sumbernya, dan itu berarti mengakui bahwa itu milik saya loh. Secara otomatis seperti itu, meskipun tidak ada keterangan di bawah bahwa ini adalah milik saya, enggak. Tapi dalam etika menulis, mau Anda mengutip secara langsung atau tidak langsung, nanti kita bahas kutipan langsung dan kutipan tidak langsung setelah ini. Anda juga harus menyebutkan sumbernya dari mana. Dan akan lebih keren kalau Anda memparafrasekannya, mengubah dalam kalimat Anda sendiri kemudian mengutip. Tapi memang ada beberapa sumber yang tidak bisa kita ubah. Jadi memang karena kita ingin membiarkan seperti teksnya yang asli, misalnya seperti sejarah, kutipan dari sejarah, kita tidak mungkin mengubahnya serta-merta atau mengubah dalam bahasa kita sendiri karena kita ingin menonjolkan bahasa kunonya, maka kita tidak bisa memparafrasekan. Kita harus menggunakan gaya kutipan langsung. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas slide setelah ini. Dan dengan demikian kalau Anda mengutip berarti Anda membiasakan diri jujur dan etis dalam menulis. Kalau Anda mengutip berarti Anda jujur bahwa ini gagasan orang lain, gagasan saya juga ada loh. Jelaskan juga gagasan Anda, bahwa penulis memiliki gagasan bahwa silahkan sampaikan seperti itu juga. Jadi fair, Anda mengkutip, Anda menegaskan bahwa ada orang lain juga menulis seperti itu, tapi Anda juga bisa menyampaikan gagasan Anda sendiri dengan kebijaksanaan Anda. Jadi ada ukurannya. Oke. Nah, ini jenis kutipan. Biasanya siswa tidak bisa membedakan, tapi setelah ini semoga siswa tahu apa sih yang dimaksud dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Seperti yang ada di layar, Anda bisa lihat kutipan langsung biasanya dimulai dan diakhiri dengan tanda petik. Dan biasanya untuk hal-hal yang ingin kita sampaikan persis seperti aslinya di sumber aslinya, kita tidak mau mengubah itu. Ada kalanya kita menggunakan kutipan langsung. Tidak semua juga kita harus menggunakan kutipan tidak langsung. No, karena kita ingin menonjolkan kesan sejarahnya, misalnya bahasanya kuno atau bahasa Inggris aslinya seperti ini loh, kita menggunakan kutipan langsung. Artinya artinya kita mengutip bahasa aslinya tanpa mengubah setitik pun, oke? Tanpa mengubah satu huruf pun. Itu kutipan langsung. Kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yang Anda lihat di layar itu adalah upaya saya memparafrasekan, membahasakan sendiri apa yang ada di kutipan langsung. Jadi itu dalam kutipan langsung itu saya bahasakan ulang menjadi kutipan tidak langsung. Nah, itulah beda dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Setelah ini kita akan coba lihat lagi. Bukan syarat ya, lebih ke bagaimana cara menulis kutipan. Kutipan langsung biasanya ditulis sama persis seperti sumbernya. Kemudian spasi antar baris kalimatnya berjarak 1. Kemudian diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Sementara kalau kutipan tidak langsung, kita menggunakan kata-kata sendiri, tidak persis dengan sumbernya. Dapat dikatakan demikian karena telah mengalami parafrase. Parafrase itu adalah cara kita, upaya kita untuk mengubah kata yang ada dalam sebuah kalimat tanpa mengubah makna kalimatnya. Kutipan tidak langsung tidak memerlukan tanda petik dan tidak memerlukan spasi antar baris. Ketentuannya sangat bebas sehingga spasi antar barisnya bebas. Nah, coba Anda perhatikan kalimat yang ada di layar. Termasuk jenis kutipan apa? Langsung atau tidak langsung? Oke, Anda sudah simpan jawabannya dalam hati. Kita akan bahas setelah ini.
Oke, slide tadi tulisannya itu diambil dari sebuah buku, sama persis, sehingga ini disebut sebagai kutipan langsung. Artinya apa? Anda ingat tadi cara menuliskan kutipan langsung? Ya, betul. Jadi Anda harus menuliskannya seperti yang ada di sebelah kiri. Dimulai dan diakhiri dengan tanda petik. Spasi jarak antar baris kalimatnya adalah 1 atau single. Kemudian sama persis kan, itu di bukunya yang tadi Anda lihat. Itu adalah screenshot dari buku yang ada tadi, itu saya screenshot isinya dan sama persis. Nah, kalau Anda menemukan hal semacam ini, alangkah baiknya Anda juga mencoba memparafrasekan. Contoh di sebelah kanan itu adalah parafrase, adalah kutipan tidak langsung. Oke, jadi Anda membuat bahasa Anda sendiri untuk menjelaskan apa yang ada di kiri. Bisa, pasti bisa. Anda kan kreatif. Pasti Anda bisa membuat kalimat Anda sendiri untuk menjelaskan apa yang ada di kiri itu tanpa mengubah maknanya. Nah, ini seperti yang Anda tonton di layar. Nah, kalau tadi adalah jenis kutipan, sekarang gaya kutipan. Gaya kutipan itu ada 2, sebenarnya ada 3, tapi saya akan jelaskan 2. Yang ketiga itu adalah endnote, tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, footnote. Footnote contohnya ada di pojok kanan atas. Footnote yang saya tekankan untuk siswa adalah Turabian atau Chicago Style. Ditandai dengan adanya angka kecil superscript yang ditulis kecil agak ke atas. Kemudian keterangan sumber footnote dituliskan di bawah setiap halaman. Kemudian body note. Body note ini saya menggunakan contoh American Psychological Association. Lihat body note di sebelah kanan bawah. Nama penulis dan tahun tulisan, terkadang diikuti juga nomor halaman, ditulis dalam kurung. Tapi itu tergantung jenisnya gaya kutipan yang mana. Kalau American Psychological Association persis seperti yang ada di layar. Tidak ada keterangan di bawah setiap halaman. Semua di setelah kalimat dituliskan seperti yang ada di layar. Nah, oke, siswa juga perlu tahu bagaimana gaya-gaya yang lain dengan mengeksplorasi sendiri jenis-jenisnya. Anda bisa lihat di internet, sangat banyak. Nah, daftar pustaka beda lagi. Daftar pustaka adalah keseluruhan referensi yang dikutip atau dijadikan sumber referensi oleh penulis. Cara menulisnya tentu beda dengan footnote atau body note. Biasanya terletak di halaman terakhir. Nah, seperti yang Anda lihat di layar, itu adalah contoh daftar pustaka. Diurutkan berdasarkan abjad dan ada cara penulisannya tersendiri. Oke. Kalau Anda kesulitan menulis semua itu, footnote, body note, daftar pustaka dengan manual artinya tanpa bantuan aplikasi ya. Kalau Anda kesulitan, Anda bisa menggunakan reference manager yang seperti ada di layar. Ini adalah aplikasi yang membantu Anda, memudahkan Anda mengutip. Terus terang, saya rekomendasikan Anda menggunakan reference manager. Meskipun Microsoft Word sendiri memiliki aplikasi reference manager, tapi saya himbau Anda mulai mempelajari reference manager application yang ada di layar ini. Anda pilih salah satu saja supaya Anda tidak pusing. Nanti akan saya berikan referensi mana yang mudah dari semua ini, mana yang sering dipakai orang, dan saya sendiri memakai. Nah, kalau Anda manual mengetik, Anda kadang-kadang salah ketik nama pengarangnya, kemudian salah tahun, tanda koma di mana, bagaimana cara cetak miring dan sebagainya. Kalau Anda menggunakan reference manager,
Anda tidak perlu lagi pusing-pusing, ini dicetak miring nggak ya? Ini tahunnya di sebelah mana ya? Setelah ini judul jurnal atau bukan ya? Anda tidak perlu pusing, karena semua sudah diatur di reference manager itu. Saya akan tunjukkan mana yang sering dipakai oleh kebanyakan orang. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Untuk saat ini kita akan membahas hanya untuk Mendeley. Saya akan menunjukkan betapa mudahnya mengutip dengan aplikasi Mendeley ketimbang Anda menulisnya manual. Tapi itu pilihan Anda. Anda mau menulis manual silahkan, tapi saya sarankan Anda menggunakan Mendeley. Berikut adalah contoh kemudahan yang ditawarkan dan disediakan dalam fitur-fitur reference manager Mendeley. Oke, kita akan coba. Di dokumen sebelah kiri saya biarkan, tidak perlu saya ubah untuk saat ini. Di dokumen sebelah kanan saya akan coba hapuskan referensi yang pertama ini. Nah, ini akan saya hapuskan. Ya, Anda bisa lihat di bagian bawah tadi semula angka 1 ini diisi persis seperti yang ada di sebelah kiri. Namun sekarang hilang karena saya hilangkan superscript angka yang tadi ada di sini. Nah, jika Anda menggunakan reference manager, cara pengutipan EBIT, object yang semula tidak otomatis berubah karena manual, dengan Mendeley itu otomatis mengikuti. Tapi perlu diingat, EBIT, object, logsheet itu adalah gaya tulisan yang lama. Sekarang EBIT, object, logsheet itu jarang dipakai. Meskipun ada, tapi jarang dipakai. Nah, di gaya kutipan yang baru, EBIT, object itu tidak dipakai. Dan saya contohkan di sebelah kanan, ketika saya menghapus salah satu angka referensinya, maka tulisan di bawahnya tidak otomatis mengikuti. Nah, saya akan coba tambahkan kembali referensi di sini, namun menggunakan Mendeley. Saya akan pencet tombol pemanggil Mendeley, shortcutnya Alt M. Nah, seperti itu muncul menu Mendeley. Tuliskan saja siapa penulisnya. Nah, bagaimana cara menggunakan Mendeley ini dibahas di video yang lain. Anda bisa lihat di channel saya, ada cara menggunakan Mendeley. Oke, kita akan coba masukkan salah satu author atau penulis. Nah, misalnya seperti ini. Langsung klik saja. Kalau Anda ingin menambahkan halaman, klik ini. Kemudian tambahkan halaman berapa yang ingin Anda kutip. Oke, tambahkan. Ya, ini adalah bentuk body note. Nah, kita akan coba ubah ini menjadi footnote. Sangat mudah menggunakan reference manager, yaitu ini di menu reference kita klik, Mendeley site-o-matic-nya kita klik. Ini diubah menjadi, silakan mau Chicago atau Turabian kalau untuk footnote. Oke, saya coba menggunakan Turabian. Ya, sudah berubah menjadi footnote. Nah, ini footnote-nya seperti itu. Oke, saya coba ubah lagi. Ini ada referensi kedua. Saya hapus. Lihat ya di bagian bawah ini. Ini akan hilang. Saya hapus. Ya, sudah hilang yang tadi. Saya akan coba tambahkan dengan referensi yang sama, Sudikno Mertokusumo, halaman 12 juga. Kita lihat ya, dia otomatis akan menjadi EBIT. Oke, yang ketiga, referensi yang ketiga saya coba hapuskan. Saya ubah menggunakan Mendeley. Sekarang saya akan kutip nama orang yang lain lagi. Misalnya nih, kita akan coba kutip halaman 7-nya. Oke. Ya, dia otomatis akan membentuk sendiri bagaimana cara menuliskannya, otomatis dari aplikasi. Bentuknya buku, maka tulisannya dia akan mengikuti sendiri. Dia akan memiliki format yang sudah tersimpan.
Nah, kalau Anda manual berarti kan Anda harus mengingat apa yang harus ditulis pertama, tahunnya di sebelah mana. Nah, dengan bantuan reference manager yang isi gaya kutipannya sudah baku, Anda tidak perlu lagi memikirkan bagaimana urutan bagaimana cara menuliskan nama penulisnya, mana yang dicetak miring, tahun ada di sebelah mana, apakah menggunakan koma atau bagaimana. Itu tidak perlu Anda pikirkan lagi kalau Anda menggunakan reference manager seperti Mendeley. Oke, kita akan coba yang terakhir 4. Kita gunakan penulis yang lain, misalnya saya akan merefer halaman 12 ya. Nah, maka setelah kita membuat referensi dengan Mendeley seperti ini, akan lebih mudah lagi membuat daftar pustaka. Anda tinggal menuju ke sini, ini diklik-klik, daftar pustakanya langsung terbentuk tanpa Anda harus menulis lagi namanya bagaimana, urutan setelah nama adalah tahun dan sebagainya. Anda tidak perlu lagi memikirkan itu karena sudah dipikirkan oleh aplikasinya. Nah, ini adalah contoh betapa mudahnya mengutip dengan reference manager, salah satunya Mendeley. Anda dipersilahkan untuk memilih mau manual. Manual yang dimaksud adalah menggunakan apa yang dimiliki Microsoft Office, Microsoft Word. Microsoft Word juga memiliki sistem citasi sendiri. Mana aplikasi untuk referencing manager di Microsoft Word sudah ada. Ini misalnya, Anda bisa klik Add New Source. Anda bisa masukkan kalau itu memang jurnal, siapa nama pengarangnya, ini ada contohnya cara menuliskannya. Nah, itu dari Word. Tapi dari Mendeley juga ada. Dan bagusnya Mendeley itu Anda bisa menambahkan file. Artinya Anda tinggal mengunggah jurnalnya masuk ke Mendeley, otomatis Mendeley akan membaca sendiri judulnya apa, siapa penulisnya, tahun berapa, itu otomatis. Tapi perlu diingat, tidak semua jurnal memiliki format yang bisa dibaca oleh Mendeley. Jadi Anda perlu ngecek lagi, benar nggak penulisnya, benar nggak judulnya. Nah, fitur Mendeley yang bisa menggeser dan menempel jurnal ini itu memudahkan Anda juga daripada Anda memasukkan seperti ini, memasukkan manual, judul jurnalnya apa, siapa penulisnya, nama jurnalnya apa, tahun berapa, kalaupun buku judulnya apa, siapa penulisnya, tahun berapa. Nah, ini akan diberi kemudahan oleh Mendeley, yaitu fitur memasukkan filenya sekaligus seperti ini contohnya. Oke, saya coba masukkan file ini ke sini. Ya, ini langsung kebaca. Ini judulnya, ini penulisnya, ini tahunnya dan sebagainya. Jadi Anda tidak perlu lagi menuliskan. Namun ingat, perlu dicek, kadang-kadang tidak semua jurnal yang dimasukkan itu namanya betul. Terlebih kalau Anda mencoba memasukkan peraturan perundang-undangan, kadang-kadang judulnya apa, nama pengarangnya dan sebagainya. Untuk memasukkan perundang-undangan Anda perlu tahu ada 2. Yang pertama namanya statute, yang kedua bill. Bill biasanya untuk rancangan peraturan perundangan yang masih dalam bentuk ya tadi itu rancangan, belum sah. Tapi kalau untuk statute itu artinya undang-undang, peraturan yang sudah disahkan. Misalnya surat edaran kementerian yang memang sudah sah. Misalnya lagi peraturan pemerintah, misalnya lagi undang-undang dan sebagainya. Nah, itu ada juga caranya mengisi, atau nanti saya berikan tautannya khusus, dan itu saya akan hubungi ketua kelas biasanya. Ya, seperti itu. Ini untuk Mendeley dan sangat membantu bukan kalau Anda ingin mengutip yang dimaksud dengan kutipan, gaya kutipan dan jenis kutipan. Anda bisa
Oke, ini yang dimaksud dengan Mendeley, dan itu sangat membantu Anda dalam mengutip, mempercepat waktu Anda dalam mengutip, dan menghemat energi juga, karena semua sudah teratur, terstruktur, dan sangat mudah. Terima kasih semuanya sudah mengikuti video ini. Semoga setelah Anda menonton video ini, Anda jadi bisa membedakan gaya kutipan itu apa, jenis kutipan itu apa, sehingga Anda tidak lagi menuliskan menurut pakar A, maka yang disebut dengan hukum adalah itu Anda sebut sebagai kutipan, karena Anda harus mengikutinya dengan gaya kutipan. Setelah Anda mengutip seperti itu kan tadi kutipan, bisa kutipan langsung, bisa kutipan tidak langsung. Anda juga harus memberikan referensinya dengan gaya kutipan, footnote atau body note. Oke, Anda sudah paham ya sekarang, sehingga Anda menulis sesuatu, kemudian Anda sertakan referensinya, itu berarti Anda melakukan kutipan dengan referensi. Jadi Anda mengkutip dengan jenis kutipan langsung misalnya, atau tidak langsung, Anda juga harus ikuti dengan gaya kutipan untuk referensi footnote atau body note. Saya sarankan Anda menggunakan untuk saat ini footnote. Nanti suatu saat kita semua menggunakan body note, karena secara universal footnote akan mulai dihapuskan. Saya membaca setidaknya di internet seperti itu. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena dengan bantuan reference manager Anda terbantu dalam mengutip hampir semua jenis kutipan, gaya kutipan ada di sana. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas dan selamat mengutip. Sampai ketemu lagi. Bye.